Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan yaitu implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Sebelum memasuki materi lebih dalam, kita harus tahu dulu pengertian dari masyarakat multikultural itu sendiri. Menurut C.W. Watson, dalam bukunya Multiculturalism yang ditulis tahun 1998, masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Pierre L. Vandenberg, seorang sosiolog terkemuka, menjelaskan karakteristik masyarakat multikultural dan memprediksikan akibat dari kehidupan sehari-harinya sebagai berikut. 1. Terjadi segmentasi ke dalam kelompok sub-budaya yang saling berbeda atau primordial. 2. Mempunyai struktur yang terbagi ke dalam lembaga non-komplementer. 3. Kurang mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai yang bersifat dasar. 4. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung secara ekonomis. Dengan berbagai perbedaan, masyarakat multikultural susah mendapatkan kesepakatan dalam berbagai hal. Kelima, adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok lain. Masyarakat multikultural mempunyai kelompok-kelompok berbeda-beda secara ekonomi dan politik. Baik, selanjutnya ada strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Sejak masuknya Islam di Indonesia, Islam tidak mengajak para pengikutnya dengan cara yang keras. Namun, Islam lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan pendekatan secara halus seperti dengan memasuki kebudayaannya mereka. Selanjutnya ada karakteristik Islam di Indonesia. Yang pertama, ada proses Islamisasi di Nusantara, berbeda dengan Islamisasi di kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika Utara, maupun Asia Selatan. Yang kedua, proses Islamisasi di Indonesia dirasa terlambat karena posisi geografis yang jauh dari pusat penyebaran Islam. Yang ketiga, perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Baik, kemudian konsep ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah secara etimologi berasal dari kata dasar akhun, atau bisa kita artikan persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu hubungan yang terjalin antara sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, pendidikan, maupun tingkat religiusnya seseorang. Hubungan ukhuwah Islamiyah ini dapat terjalin antara keluarga, teman, sampai hubungan antar bangsa. Hubungan ini pun memiliki bobot religius. Para ahli menetapkan 3 konsep dalam berukhuwah Islamiyah, yaitu pertama, konsep tanawul al-ibadah, keragaman cara beribadah. Kemudian ada konsep al-muhtiu fi al-ijtihad lahu aji'un, yang salah dalam berijtihad pun dapat ganjaran. Kemudian konsep ketiga adalah la hukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid. Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid. Toleransi antar dan interumat beragama. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi, toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku yang mematuhi aturan, di mana seseorang dapat menghargai dan menghormati sikap orang lain. Dalam konteks sosial budaya, toleransi berarti sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok yang berbeda dengan suatu masyarakat. Toleransi antar umat beragama tidak dilarang dalam Islam. Islam sebagai agama yang mengajarkan untuk selalu menghormati dan toleransi terhadap sesama, serta menjaga kesucian dan kebenaran ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya tentang menjaga kerukunan dan persatuan, baik intern maupun ekstern umat beragama serta saling mencintai.
Islam juga menanamkan nilai-nilai kesabaran dan kebebasan berpendapat. Kemudian ada konsep moderasi. Para ilmuwan di berbagai bidang seperti sosiopolitik, bahasa, pembangunan Islam, sosial keagamaan, dan pendidikan Islam telah tertarik untuk mengkaji moderasi Islam atau wasatiyah. Terminologi ini merupakan terminologi dari sekian terminologi yang sering digunakan untuk menyebut label-label umat Islam seperti Islam modernis, progresif, dan reformis. Moderasi dalam bahasa Arab disebut al-wasatiyah. Sebutan Islam moderasi yang telah disusun oleh tim Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa kemajemukan di berbagai kondisi yang ada di Indonesia sangat diperlukan suatu sistem pengajaran agama yang komprehensif yang dapat mewakili setiap orang yang ada melalui ajaran yang luas dengan tidak meninggalkan teks, yaitu Al-Quran dan hadis. Menurut As-Salabi dalam Sawqifu Taqi, kata wasatiyah memiliki banyak arti. Pertama, akar kata wasat berupa dhuraf yang berarti bainah atau antara. Kedua, akar kata wasatah yang mengandung banyak arti, diantaranya pertama, berupa isim atau kata benda yang mengandung pengertian antara dua ujung. Yang kedua, berupa sifat yang bermakna khiyar, terpilih, terutama, terbaik. Yang ketiga, wasat yang bermakna al-adl atau adil. Yang keempat, wasat juga bisa bermakna sesuatu yang berada di antara yang baik atau jayyid dan yang buruk atau radhi'. Wasatiyah merupakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Hal ini dikarenakan konsep ini menuntun umat Islam untuk mempraktikkan Islam secara seimbang dan komprehensif dalam semua aspek kehidupan masyarakat dengan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang terkait dengan pengembangan pengetahuan, pembangunan manusia, sistem ekonomi dan keuangan, sistem politik, sistem pendidikan, kebangsaan, pertahanan, persatuan, persamaan antara ras, dan lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.